Oke, selamat pagi. Ya, mari kita bahas untuk beberapa data yang akan kita hadapi untuk di hari ini ya. Kalau data kemarin sedikit banyak sudah dibahas oleh kawanku tadi di depan. Dan kalau kita lihat jelas ini untuk masalah Aussie ya. Aussie ini semakin drop jauh ya, kalau misalkan kita perhatikan ya, setelah kemarin dari keputusan RBA ini adalah mempertahankan level suku bunganya ya, tetap di areanya itu adalah 2,5% ya untuk suku bunganya. Dan kalau misalkan kita perhatikan di sini, suku bunga ini sudah ditahan ya dari kalau kita lihat Agustus tahun 2013 yang kemarin. Ya. Kemudian kalau kita melihat juga untuk masalah pelaku pasarnya, ini memang sudah memperkirakan untuk Bank Sentral dari Australia ini tetap akan mengambil keputusan mempertahankan level suku bunga ya. Dan kalau dilihat untuk masalah keputusan ini adalah paling tepat di saat ekonomi saat ini adalah periodenya stabilisasi untuk masalah nilai tukarnya. Ya. Kemudian kalau kita lihat juga untuk masalah GDP Australia, ini juga akan dirilis, sudah dirilis ya ini mengenai Australia. Kita belum lihat untuk data terakhirnya ya, jadi coba kita akan lihat. Kalau dari forecastnya ini sedikit agak turun. Ya, kemudian kalau kita perhatikan dari segi data, secara technically, ya ini sangat terlihat sekali Aussie ini tertahan membentuk dua top dari resisten yang terdekat, itu adalah 0,93730. Ya ini dua kali kemarin dites dan ketika RBA membuat keputusan untuk Australia ini mengalami tekanan ya, dan target penurunan dari Australia itu hingga mencapai 0,92. Dan kalau kita melihat ini adalah kunci key support untuk rectangle selama dari bulan awal Maret ya sampai sekarang ini Aussie bergerak di dalam rectangle yang ada. Ya, itu untuk di Aussie. Jadi yang perlu diperhatikan adalah untuk 0,93730 selama dia tidak mengalami breakout berarti masih ada tekanan opsi mencapai ke 0,9200. Ya, kemudian kalau kita berlanjut untuk masalah euro, ya di sini untuk di minggu ini banyak sekali untuk masalah manufacturing data dari zona Eropa itu sendiri ya. Kalau diperhatikan di sini dari data yang sudah keluar sebelumnya, ya ini adalah secara manufacturing euro sendiri ini mengalami tekanan ya. Jelas ini juga ada efek juga terhadap geopolitik yang terjadi di salah satu anggota zona Eropa yang terjadi ya. Manufacturing ini mengalami penurunan dan kemudian kalau kita perhatikan untuk hari ini juga sama, service PMI ini juga akan dirilis beserta juga dengan retail sales ya untuk di hari ini sore hari ya, dari siang jam 2.15 hingga jam 4 ya. Kemudian yang menjadi fokus juga untuk masalah di zona Eropa yang menjadi concern dari para investor ini adalah mengenai kebijakan moneter yang akan diambil oleh ECB yang akan digelar nanti di hari Kamis. Itu jam 6.45 ya, ada pengumuman kalau sesuai dengan suku bunga yang ada di forecastkan ini adalah anjlok 0,15% ya. Kemudian untuk masalah ECB sendiri juga akan mengeluarkan komentarnya biasanya Mario Draghi itu adalah jam 7.30. Ya, kemudian kalau kita melihat di sini ya seperti yang sudah sebelumnya, untuk zona Eropa ini adalah mengalami penurunan ya. Kalau kita perhatikan dari segi pergerakannya ini sangat terlihat sendiri ya. Penurunannya cukup lumayan tajam dan jika kita ambil dari perhitungan wave daily yang terakhir
ya dari 1,27 hingga bullish ke 1,39, hampir 1,4 ya, 1,4. Ini adalah mengalami koreksinya sudah melebihi 6,8%, yaitu dengan terjadi breakout di hari awal pekan kemarin 1,32200 ya. Dan itu adalah menjadi kunci resisten untuk di euro hari ini. Kemudian kalau kita melihat juga untuk masalah zona Eropa yang perlu diperhatikan tidak hanya mengenai nanti adalah komentar dari kebijakan mengenai ECB ya, yang nanti akan dilontarkan di hari Kamis. Ya, kalau dilihat dari forecast yang sebelumnya di sini juga Mario Draghi sudah menyiapkan langkah-langkah yaitu adalah menggunakan stimulus ya untuk mengatasi kerapuan dari ekonomi zona Eropa itu sendiri. Nah, kemudian kalau dilihat juga dukungan geopolitik ini untuk masalah stimulus ini juga jadi lebih agresif lagi untuk dilakukan dari ECB. Kemudian di hari Jumat pekan ini juga ada juga mengenai keputusan yang akan diambil dari zona Eropa mengenai sanksi lebih lanjut terhadap Rusia. Ya. Nah, ini juga akan menjadi fokus juga. Dan kalau kita perhatikan di sini tetap untuk masalah pergerakan euro ini adalah sedikit terancam ya, alias mengalami tekanan. Selama 1,32200 tidak mengalami breakout di atas itu, untuk euro sendiri dapat mengalami tekanan hingga mencapai ke psikologis 1,30 ataupun ke 1,29 ya, terutama jika low yang dibentuk kemarin 1,31 ini mengalami breakout ke bawah. Ya, itu untuk di hari ini. Ya, kuncinya adalah untuk hari ini 1,31 hingga ke 1,32200. Kemudian untuk di pound sterling sama data manufacturing atau purchasing PMI ini juga banyak dirilis di minggu ini. Kemudian ditutup di hari Kamisnya ini adalah data dari Bank of England. Kalau dilihat dari forecast yang ada sama seperti dengan RBA masih tetap adalah unchanged. Baik itu mengenai suku bunga 0,5% ataupun mengenai stimulus 375 billion yang dilakukan oleh pound sterling ya, oleh BOE. Nah, untuk di hari ini ada data mengenai service PMI. Dari forecastnya ini sedikit agak mengalami penurunan ya. Kita akan coba lihat untuk ke teknikalnya. Nah, di sini. Terlihat sekali untuk masalah sterling sendiri ini adalah mengalami sama ya, strong dollar ini mendominasi untuk ini. Ya, kemudian kalau kita lihat di sini untuk masalah indeks manajer pembelian kemarin ini juga mengalami kenaikan 64 dari yang sebelumnya 62,4 ya. Kemudian kalau kita lihat dari technical ya, untuk masalah di pound sterling tetap berada di dalam channel bearish yang terjadi. Ya, dengan area support di sini terlihat yang kemarin sudah mengalami breakout itu adalah 1,65340 ya. Ini sudah mengalami breakout dan sekarang areanya untuk pergerakan dari pound sterling itu kurang lebih 1,64600 hingga ke 1,63800. Ya, ini adalah tujuan dari pelemahan dari pound sterling. Terutama jika kita melihat low yang dibentuk di hari kemarin 1,64600 ini adalah mengalami breakout, jelas tujuan pertamanya 63840 ya, itu untuk pound sterling. Jadi tetap untuk di sterling ini performanya masih dapat mengalami bearish, dan kalau kita melihat dari indikator dari MACD tetap ini berada di area negatif yang terjadi ya. Ya, tapi kalau kita perhatikan untuk selama nanti sebelum pembukaan dari market London untuk sterling setelah kemarin mengalami bearish yang cukup signifikan, ini dapat memungkinkan ya untuk melakukan rebound terlebih dahulu sebelum breakout 64600 ya. Nah, dolar ini yang menjadi bintang utama untuk di beberapa minggu terakhir ya. Tetap
areanya ini adalah positif, dan kalau kita melihat dari segi fundamental dari Amerika, ya ini juga mengarahnya adalah ada penguatan dolar yang terjadi. Maka dari itu untuk dari investor sendiri mengambil langkah ini tetap terus untuk memegang aset dolar yang ada ya. Nah, kalau kita perhatikan juga untuk data ekonomi di hari ini, untuk di dolar sendiri kemarin juga ada data ISM Manufacturing dirilisnya juga bagus 59, dari yang sebelumnya forecast itu adalah cuma 57 ya. Kemudian di hari ini juga nanti jam 9 malam ada factory order. Kalau dari last sebelumnya 1,1, forecast dari para analis itu adalah 10,9% ya. Kemudian kalau kita lihat dari performanya untuk di indeks dolar, ya untuk level tertinggi yang dibentuk di 2013 tanggal 5 September kemarin, berarti 1 tahun ya, periode 1 tahun, ini sudah mengalami breakout yang terjadi 82.700 ya. Kemudian untuk di dolar sendiri, ya setelah kemarin juga mengalami sideways ya, dan sudah mengalami breakout untuk sekarang, toleransi untuk masalah koreksi untuk dilakukan indeks dolar untuk hari ini itu adalah di 82 ya. Selama 82.00 tidak mengalami breakout, berarti untuk di indeks dolar sesuai dengan data ekonomi yang ada, ini juga akan mengalami kelanjutan untuk bullish ya. Di areanya yang pertama 83.20 hingga ke 83.77. Ya, itu adalah untuk indeks dolar ya. Maka dari itu kalau kita perhatikan semua instrumen yang ada di dan US dollar ini adalah mengalami pelemahan dengan adanya strong dolar yang terjadi ya, yang dominasinya. Kemudian untuk di dolar Kanada, ya sama seperti dengan indeks dolar, performanya ini adalah mengalami bullish ya, signifikan yang terjadi kalau kita perhatikan. Ya, tujuan yang pertama jelas untuk di dolar Kanada ini adalah level tertinggi 3 kali ya, triple top yang terjadi. Ini adalah areanya hampir mendekati 1.1 ya, kurang lebih. Ya, 1.09850 tepatnya untuk high yang dibentuk oleh dolar Kanada ya. Nah, ini adalah tujuan untuk pertama adalah penguatan untuk di dolar Kanada. Namun jika kita perhatikan, ya ini saya menggunakan Fibonacci dengan dibalik ya untuk areanya, ya, sehingga saya bisa tahu breakout-nya seperti apa. Ya, kalau kita perhatikan dari wave yang terakhir yang kita bentuk, ini areanya adalah setelah dia mengalami bullish, kemudian kemarin adalah mengalami koreksi hingga ke area 123% ya, kalau kurang lebih areanya di sini levelnya. Kemudian sekarang adalah mengalami bullish, ya ini mendekati berada di tengah-tengah area Fibo 50% hingga ke kalau saya balik berarti 1,8% ya. Dan kalau kita perhatikan dari pergerakan sebelumnya, dolar Kanada ini adalah kuncinya ada di sini. Ya. Sekarang yang kita hadapi ini adalah dari yang sebelumnya ya, sama ya. Areanya kalau kita perhatikan untuk resisten 1.09350 ya, selama dia tidak mengalami breakout di atas dari 0.9350 ya. Kemudian jika kita memperhatikan juga untuk masalah osilator yang terjadi, ini sudah mendekati sudah memasuki areanya adalah overbought ya. Berarti untuk dolar Kanada selama tidak melakukan breakout di atas dari Fibo 61,8, berarti ini areanya dia akan coba untuk kembali melakukan koreksi mendekati 1.09 180 ya, kemudian hingga ke 1.08 900 ya. Toleransi untuk masalah koreksi yang terjadi ya, sesuai dengan pergerakan kemarin pun maksimal seharusnya hanya mencapai ke 1.08760 jika memang untuk dolar Kanada tetap akan melanjutkan trennya adalah bullish ya. Itu yang diperhatikan. Oke. Dan nanti malam ini juga jam 9 ya, ini ada mengenai BOC, Bank of Canada juga akan mengeluarkan mengenai kebijakan suku bunga yang ada, suku bunga acuan. Kalau dilihat juga dari forecast-nya, ini adalah mengalami unchanged ya.
Nah, kemudian kita bahas sedikit mengenai indeks saham di Asia, Jepang, Nikkei ya. Ya, dengan adanya performa dari mata uang USD Japanese Yen ini mengalami pelemahan sama seiring dengan pergerakan dari indeks dolar yang terjadi. Ya, jika kita perhatikan di sini untuk di Nikkei ini adalah bullish untuk di jangka waktu dekat ya. Kemudian jika kita perhatikan di sini untuk di Nikkei, ya jika kita menggunakan Fibonacci dengan wave yang terakhir, ya sudah mengalami breakout dari level tertinggi yang tercipta di bulan Juli kemarin ya. Untuk masalah support terdekat yang menjadi kunci hari ini 15.740. Ya, selama untuk Nikkei koreksi tidak melebihi dari bawah ya, tidak melebihi di bawah dari 15.740, maka performa Nikkei masih dapat melanjutkan untuk bullish ya sesuai dengan dolar yen yang terjadi. Target pertama itu adalah 15.900 hingga ke psikologis 16.000. Ya, itu untuk di Nikkei. Oke. 15.740 itu adalah menjadi key support yang terdekat untuk di Nikkei hari ini. Ya, kemudian kalau kita masuk ke komoditi, ya, oil ini mengalami drop. Ya, selain juga kalau misalkan kita perhatikan, ini juga adalah mengenai pasokan ya yang memang sudah disediakan. Kemudian untuk geopolitik ini juga sudah mulai mereda juga. Ya, oil mengalami drop dan kalau kita perhatikan di sini terjadi support 92.50 itu adalah kalau kita capture secara berarti ini sudah hari keempat 4 kali ini dites ya. 92.50 ini adalah menjadi support kunci untuk di hari ini. Ya, rekan-rekan juga bisa menempatkan dengan aksi yang dilakukan dengan memanfaatkan bearish trend yang terjadi ya dan sudah mengalami breakout juga 61,8%. Jelas target pertama pelemahan dari untuk minyak selama 92.50 mengalami breakout itu adalah di area 91.10 hingga mencapai ke psikologis 90. 2.50 itu adalah menjadi kuncinya. Ya, selama melakukan breakout berarti rekan-rekan bisa menetapkan aksi short selling yang terjadi. Kemudian ini adalah untuk di emas. Ya, komoditi emas ini juga mengalami tekanan yang lumayan ya kalau kita perhatikan di hari kemarin terutama dengan adanya strong dolar yang terjadi keluar dari rectangle yang dia bentuk di minggu yang sebelumnya. Ya, areanya ini adalah 1272 yang sekarang ini adalah menjadi resisten. Untuk di hari ini rekan-rekan juga sudah ada memasuki area oversold yang terjadi, maka bisa menempatkan untuk melakukan buy limit yang terjadi ya di area 1263.62 ya kurang lebih. Ya, dengan target itu adalah dari rectangle yang sebelumnya 1272. Ya, berarti dengan pembatasan yang harus diperhatikan untuk di emas di hari ini, jika rekan-rekan menggunakan memanfaatkan oversold yang terjadi untuk di RSI, berarti stop loss adalah di bawah area 1260. Ya, itu. Oke. Ini ada kunci supportnya 1260. Ya, rekan-rekan bisa memanfaatkan jadi. Nah, ini adalah data ekonomi keseluruhan untuk di hari ini yang harus diperhatikan ya rekan-rekan. Banyak sekali yang impact-nya adalah merah, high impact di sini.
Nanti jam 10.20 juga untuk masalah RBA ini juga akan mengeluarkan statement lagi. Dan juga kalau kita perhatikan manufacturing service PMI ini juga akan keluar dari negara-negara zona Eropa ya. Dan juga untuk Kanada ini adalah pengumuman untuk masalah interest rate yang ada. Demikian Pak Wanfu untuk fundamental dan teknikal di hari ini. Oke, cukup jelas ya pembahasannya. Rata-rata hampir semua market ada. Saya langsung aja pada kesimpulannya. Secara overall, penguatan dolar itu menekan mata uang major lainnya ya. Kemudian dari indeks saham juga tren dalam jangka pendek ya rata-rata bullish, terutama indeks saham Asia. Dari komoditi ada oil ya di support dengan support 91.10 itu merupakan kunci ya, yang mana apabila harga melakukan breakout ke bawah level tersebut ada peluang harga akan melanjutkan penurunan ya. Dari komoditi emas juga sama ya, setelah kemarin melakukan breakout di 1273 ya, dia mulai membentuk bottom ya, sampai kurang lebih di 1262 ya. Trend juga masih kembali sudah memasuki fase bearish. Oke, untuk pembahasan sumur ya hujan itu misalnya Asia itu